Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bunda dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan membahas mengenai aktiva tetap dan bagaimana pencatatannya, termasuk saat penghentiannya. Nah, apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual kembali sebagai barang dagangan. Adapun karakteristik utamanya, yaitu ada beberapa karakteristik kunci yang membedakan aktiva tetap dari jenis aset lainnya. Yang pertama, aktiva tetap memiliki bentuk fisik atau berwujud, seperti tanah, bangunan, atau mesin. Yang kedua, aset ini digunakan secara langsung dalam operasional perusahaan, baik itu untuk produksi barang, penyediaan jasa, atau keperluan administrasi. Yang ketiga, aktiva tetap memiliki masa manfaat atau umur ekonomis yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun buku. Dan terakhir, aktiva tetap memiliki nilai yang material atau signifikan. Contohnya, yaitu contoh yang sering kita temui dalam perusahaan antara lain tanah yang menjadi lokasi pabrik atau kantor, bangunan itu sendiri, mesin-mesin produksi yang digunakan di pabrik, kendaraan untuk operasional atau distribusi, serta furnitur dan peralatan kantor. Selanjutnya ada perolehan dan penyusutan. Apa itu perolehan? Perolehan itu ketika perusahaan memperoleh aktiva tetap, aset tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan ini tidak hanya harga beli asetnya saja, tetapi juga mencakup semua biaya yang terkait langsung dengan perolehan dan penyiapan aset tersebut agar siap digunakan sesuai tujuannya. Misalnya, biaya pengiriman, biaya instalasi, pengujian, biaya masuk, hingga biaya notaris. Adapun penyusutan, seiring berjalannya waktu dan penggunaan, nilai manfaat aktiva tetap akan berkurang. Oleh karena itu, kita mengenal konsep penyusutan. Nah, penyusutan adalah proses alokasi sistematis biaya perolehan aktiva tetap sebagai beban seumur ekonomisnya. Ini bukan tentang penurunan nilai pasar aset, melainkan proses alokasi biaya. Nah, tujuan penyusutan itu adalah untuk mencerminkan konsumsi manfaat aset dari waktu ke waktu dan untuk mematuhi prinsip penandingan, di mana beban disandingkan dengan pendapatan yang dihasilkannya. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menyajikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menghitung penyusutan. Yang paling sederhana adalah metode garis lurus, di mana beban penyusutan dialokasikan sama rata setiap tahunnya. Lalu ada metode yang mempercepat penyusutan di awal masa manfaat, seperti metode saldo menurun dan metode jumlah angka tahun, serta ada metode unit produksi yang penyusutannya tergantung pada output atau penggunaan aset. Selanjutnya ada penghentian aktiva tetap. Pada satu titik, aktiva tetap mungkin tidak lagi berguna atau efisien bagi perusahaan. Inilah yang kita sebut sebagai penghentian aktiva tetap, yaitu penghapusan aset tersebut dari catatan dan penggunaan perusahaan. Penghentian bisa terjadi karena beberapa sebab. Aset mungkin menjadi tidak lagi bermanfaat atau usang karena teknologi baru atau kondisi fisik yang buruk. Perusahaan bisa memutuskan untuk menjualnya kepada pihak lain, bisa juga terjadi pertukaran dengan aset baru yang lebih efisien, atau dalam kasus yang jarang, aset mungkin ditarik atau dihapuskan karena tidak memiliki nilai sama sekali dan tidak bisa dijual. Satu hal yang krusial saat penghentian aktiva tetap adalah penyusutan harus dicatat hingga tanggal penghentian. Ini memastikan bahwa nilai buku aset atau harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan pada saat penghentian adalah nilai yang akurat. Selanjutnya ada jurnal penghentian aktiva tetap. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana penghentian aktiva tetap dicatat dalam jurnal akuntansi. Yang pertama ada penjualan aktiva tetap. Jika aktiva tetap dijual, kita mencatat kas atau piutang yang diterima sebagai debit. Akumulasi penyusutan yang terkait dengan aset tersebut juga didebit untuk menghapus saldonya. Dan untuk aktiva tetap, dengan harga perolehan awalnya itu dikredit. Selisih antara nilai buku aset, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dengan harga jual akan menghasilkan laba atau rugi penjualan aktiva tetap. Laba akan dicatat di sisi kredit, sedangkan rugi di sisi debit. Yang kedua, penarikan atau penghapusan.
Jika aset dihapuskan karena tidak ada nilai jualnya, kita akan mendebit akumulasi penyusutan untuk menghapusnya dan mengkredit akun aktiva tetap dengan harga perolehannya. Jika pada saat penghapusan masih ada nilai buku yang tersisa, maka akan diakui sebagai rugi penghapusan yang dicatat di debit. Yang ketiga, pertukaran aktiva tetap. Dalam pertukaran, kita mencatat aktiva tetap baru yang diterima dengan harga perolehan barunya di debit, dan akumulasi penyusutan aset lama juga di debit. Sementara itu, aktiva tetap dengan harga perolehan aslinya itu dikredit. Jika perusahaan harus menambahkan uang tunai, kas juga dikredit. Adapun pengakuan laba atau rugi dalam pertukaran ini cukup kompleks, tergantung pada apakah pertukaran tersebut memiliki substansi komersial dan apakah nilai wajar aset dapat ditentukan dengan andal. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup, penting untuk memahami bahwa manajemen aktiva tetap mulai dari perolehan, pencatatan penyusutan, hingga penghentiannya merupakan aspek krusial dalam akuntansi perusahaan. Pencatatan yang akurat memiliki laporan keuangan yang menyajikan informasi yang relevan dan andal. Setiap penghentian aset tidak hanya memengaruhi akun aset di neraca, tetapi juga memiliki dampak pada laporan keuangan lainnya. Laba atau rugi dari penghentian akan tercermin di laporan laba rugi. Perubahan pada nilai aset dan akumulasi penyusutan akan terlihat di laporan posisi keuangan, dan aliran kas dari penjualan atau pembelian aset baru akan tercatat di laporan arus kas. Demikian presentasi saya mengenai aktiva tetap dan penghentiannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.